Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, meskipun Xiao Yan melemparkan api teratai 3 warna, namun itu tidak membuat Gu Yao terluka sama sekali. Tubuhnya yang ditutupi oleh Qi dingin dengan perlahan keluar dari badai api. Tangannya memegang tombak kristal panjang yang terbentuk dari beberapa es misterius. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu puncak generasi muda. Dengan kekuatanmu, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini. Teknik tombak 10.000 binatang. Segera, tubuh Gu Yao tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tombak kristal es di tangannya langsung menari-nari. Banyak raungan binatang buas saat banyak bayangan tombak menyerbu ke arah titik fatal Xiao Yan dari segala arah. Mata Xiao Yan menjadi tajam saat penguasa hitam di tangannya menari-nari dan dengan kuat menerima angin tajam. Namun, setiap kali tombak dan penguasa bertabrakan, tanah tempat Xiao Yan berdiri retak. Bahkan kakinya secara bertahap meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Teknik tombak 10.000 binatang, raungan Raja Binatang. Wajah Gu Yao tetap sedingin es saat berhadapan dengan pertahanan Xiao Yan yang tak tertembus. Segera, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan samar-samar membentuk sosok ilusi binatang buas yang ganas. Kemudian, tombak dengan keras menusuk ke arah tenggorokan Xiao Yan. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan sudut serangan yang rumit. Kekuatan spiritualnya segera melonjak dari antara alisnya. Dalam sekejap, dia telah melihat pukulan mematikan yang sebenarnya tersembunyi di dalam sosok ilusi binatang buas. Penguasa hitam berat di tangannya dengan cepat menebas ruang kosong di depannya. Boom! Tepat ketika sejumlah orang mengira bahwa Xiao Yan telah menyerang dengan salah, ruang kosong di depannya tiba-tiba berguncang. Sosok tombak yang sangat ramping bergegas keluar dan secara kebetulan bertabrakan dengan penguasa hitam. Kejutan melintas di mata Gu Yao ketika serangan tersembunyinya dirasakan Xiao Yan. Tangannya segera dengan kejam menghantam tombak. Kemudian tombak berputar dengan cepat dan bertabrakan dengan penguasa. Boom! Ujung tombak sekali lagi terangkat. Kekuatan yang menakutkan melesat keluar dan mengirim penguasa hitam terbang dari tangan Xiao Yan. Mati! Gu Yao tiba-tiba menyerbu saat penguasa terbang. Tubuhnya menghantam Xiao Yan dengan gaya seperti elang. Angin cakar yang tajam dengan keras mencengkeram dada Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak mundur. Dia membiarkan cakar Gu Yao mendarat di dadanya. Setelah pakaiannya compang-camping, banyak suara logam yang keras terdengar. Orang bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan telah ditutupi sisik ungu keemasan. Ya, dengan mengandalkan pertahanan armor kuno naga Phoenix, Xiao Yan dengan kuat menerima serangan Gu Yao. Dengusan teredam keluar dari tenggorokan Xiao Yan saat dia menatap Gu Yao di udara, yang telah kelelahan karena serangan sebelumnya. Kakinya tiba-tiba menghentak tanah dengan keras saat dia berteriak. Api memecah bumi. Segera, tanah di bawah Gu Yao tiba-tiba menonjol. Tombak larva berukuran 300 meter meletus dari tanah. Itu menghantam tubuh Gu Yao dengan cara seperti kilat. Boom! Serangan kuat ini membuat tubuh Gu Yao terbang ke langit. Detik berikutnya, Xiao Yan sekali lagi menghentakkan kakinya ke bawah. Banyak pilar larva panas melesat keluar seperti kembang api dan bertabrakan keras dengan Gu Yao di udara. Bajingan, enyahlah. Gu Yao akhirnya tidak mampu menahan gelombang yang menuju ke arahnya. Dia berteriak dingin saat segel di tangannya tiba-tiba menekan ke bawah. Kekuatan dingin yang besar tiba-tiba muncul dan menghantam tekanan pilar larva. Sampai akhirnya meledak terpisah. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dia melihat kekuatan dingin menyapu seperti gelombang. Dia muncul di langit dengan kilatan dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Segera, energi di sekitarnya bersiul dan berubah menjadi banyak aliran seperti zat yang melonjak ke dalam tubuhnya. Itu sebenarnya adalah metode Qi kelas Tian. Mata sejumlah orang menyusut saat mereka melihat cara Xiao Yan yang sombong dalam menyerap energi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki metode Qi kelas Tian? Gu Yao tertawa dingin saat dia melihat Xiao Yan menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahannya. Cermin harta karun suci kuno, menelan langit menyerap tanah. Segera, awan gelap tiba-tiba muncul dan bergejolak, memancarkan penyerapan kuat yang secara paksa menyerap energi alam. Akhirnya, itu berkumpul menjadi pilar cahaya yang mengalir ke tubuh Gu Yao.
Ini membuat Douqi di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Xiao Yan, aku akan membiarkanmu menyaksikan teknik Dou kelas Tian klan Gu yang sebenarnya. Tubuh Gu Yao melayang tinggi di udara saat awan gelap menutupi seluruh langit. Dia menunduk menatap Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat mendengar teriakan dingin Gu Yao. Segel di tangannya berubah saat 4 api surgawi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian dengan cepat membentuk berbagai binatang buas. Teknik mengusir api 5 cincin. Tian Huo Zunze, yang sedang duduk, merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat pemandangan ini. Bahkan di puncaknya, dia belum benar-benar melepaskan kekuatan teknik mengusir api 5 cincin, karena persyaratan 4 api surgawi terlalu keras. Munculnya 4 jenis api surgawi di langit, menyebabkan seluruh stadion menjadi gempar. Api hati jatuh. Mang Tianqi langsung terkejut dan berteriak saat melihat gugusan api tak terlihat yang berputar di sekitar Xiao Yan. Api hati jatuh adalah sesuatu yang telah dia segel saat itu. Dia tidak menyangka, api surgawi yang telah disegel di bagian bawah menara pemurnian Qi Langit di Akademi Dalam, akan mendarat di tangan Xiao Yan. 4 jenis api surgawi. Bagaimana mungkin 4 jenis api surgawi bisa ada di tubuh seseorang? Anggota klan Yan dengan wajah lembut menatap keempat jenis api surgawi di langit. Di sisi alun-alun, pria dengan kuali obat yang tergambar di dahinya menggunakan mata keserakahan yang sangat panas untuk menatap Xiao Yan. Bahkan dengan statusnya di klan Yao, dia perlu berusaha keras untuk mendapatkan api surgawi sebagai warisan. Tidak disangka, bahwa murid seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao memiliki 4 jenis api surgawi. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan menangkap orang ini dan memaksanya untuk menyerahkan metode Qi dan api surgawinya. Jika aku mampu memperoleh ini, giliranku untuk mengambil alih pemimpin klan Yao di masa depan. Tidak disangka kamu memiliki 4 jenis api surgawi. Namun, jika ini adalah dukunganmu, mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya di sini. Mata Gu Yao sedikit terkejut saat dia tertawa dingin. Kedua tangannya bergerak dan membentuk segel. Segera, angin liar yang bersiul di langit tiba-tiba berhenti. Aura penghancur yang mengerikan perlahan menyebar dari tubuhnya. Ini adalah teknik penghancur agung. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Ekspresi serius melintas di matanya. Tidak disangka Gu Yao terpaksa menggunakan teknik Dou seperti itu untuk mendapatkan kemenangan. Xiao Yan dapat dianggap telah menang karena telah memaksa Gu Yao untuk menggunakan teknik Dou kelas Tian. Bahkan jika dia menarik diri saat ini, tidak ada alasan bagi orang-orang di klan Gu untuk mengatakan apapun lagi. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya, Xiao Yan tidak akan mundur. Dokter peri kecil menjawab, matanya terfokus pada sosok kurus di langit. Teknik Dou kelas Tian ya. Xiao Yan mengamati Gu Yao yang telah menutup matanya. Dia perlahan menghirup udara dalam-dalam saat tangannya memberi isyarat dan manik merah terang segera muncul. Api ini secara alami adalah api matahari yang diperoleh Xiao Yan dari klan Ye saat itu. Setelah munculnya jenis api terakhir, teriakan marah tiba-tiba keluar dari hati Xiao Yan. Segera, 5 roh api binatang buas terbentuk di langit. Mulai dari serigala, macan tutul, singa, harimau. Dan yang terakhir adalah roh api naga terbentuk dari api 3000 terbakar. Pada saat yang sama, kelima roh api segera membentuk formasi dan Xiao Yan berada di tengahnya. Mengusir api 5 cincin, melingkar. Xiao Yan sekali lagi berteriak keras saat segel di tangannya terbentuk. Segera, 5 roh api mulai meraung ke langit saat mereka mulai berputar melingkar dengan kecepatan tinggi. Sampai akhirnya membentuk sebuah lingkaran api 5 warna berukuran 600 meter di atas kepala Xiao Yan. Gu Yao, cobalah dan terima teknikku ini. Xiao Yan tiba-tiba mengayunkan tangannya saat dia berteriak. Segera, lingkaran api 5 warna besar di atasnya melesat ke arah Gu Yao. Seekor kunang-kunang berani bersaing dengan cahaya bulan yang terang. Mata Gu Yao yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tawa dinginnya terdengar saat dia perlahan mengulurkan jarinya dan dengan lembut menekan udara kosong. Jari penghancur agung. Segera, jari hitam berukuran 300 meter terlepas dari awan dan dengan cepat menekan lingkaran api 5 warna. Tidak akan ada kehidupan yang tersisa saat berhadapan dengan jari penghancur agung. Xiao Yan, Sun Er akan menarik perasaannya hanya jika kamu mati. Karena itu, matilah.
Mata Gu Yao menatap tubuh bagian atas Xiao Yan yang telanjang, yang dipenuhi dengan banyak bekas luka berdarah. Niat membunuh melonjak dalam hatinya. Boom! Tabrakan yang menakutkan seperti meteor terjadi. Dalam sekejap, itu mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Saat tabrakan, garis retakan telah diam-diam terbentuk pada lingkaran api 5 warna. Kelihatannya, jari penghancur agung Gu Yao jelas merupakan Dou Qi yang lebih kuat. Melihat jumlah garis retakan pada lingkaran api 5 warna meningkat, ekspresi kelompok dokter peri kecil menjadi sangat buruk. Dou Qi mulai beredar cepat di dalam tubuh mereka. Jelas, mereka bersiap untuk campur tangan kapan saja. Sun Er mengepalkan tangannya, dan api keemasan tiba-tiba melonjak dari matanya. Sementara, senyum di wajah Mang Tianqi digantikan dengan ekspresi serius saat ini. Dia perlahan berdiri. Dari apa yang terlihat dalam situasi ini, dia masih perlu campur tangan. Dou Qi di dalam tubuh Tuan Muda Xiao Yan menghilang dengan cepat. Qing Lin di samping tiba-tiba berbisik ketika Mang Tianqi berencana untuk campur tangan. Hah, apa yang terjadi? Sementara kelompok Mang Tianqi kebingungan. Lingkaran api 5 warna tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari jari penghancur agung. Xiao Yan, matilah. Wajah acuh Gu Yao menampakkan senyum dingin ketika dia melihat lingkaran api 5 warna runtuh. Meskipun setengah dari energi jari penghancur agung telah terkuras, energi yang tersisa akan cukup untuk membunuh Xiao Yan. Campur tangan, Sun Er akhirnya tidak bisa diam ketika dia melihat ini. Api keemasan melonjak dari tubuhnya. Namun, dia baru saja akan bertindak. Mang Tianqi di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. Tunggu, mata Mang Tianqi menatap lingkaran api 5 warna di langit yang ukurannya saat ini hanya tinggal 15 meter. Di balik sisa lingkaran api 5 warna ini ada tubuh Xiao Yan yang wajahnya yang pucat pasi. Namun tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Yang ada hanyalah keganasan seekor binatang buas. Boom! Saat Mang Tianqi menghentikan Sun Er, lingkaran api terakhir yang tersisa akhirnya hancur berkeping-keping. Namun, Xiao Yan tiba-tiba membelalakkan matanya dan meraih gugusan api dari lingkaran api yang hancur berkeping-keping. Setelah itu, kakinya menghentak udara kosong saat tubuhnya menyerang jari hitam yang sangat besar. Gu Yao, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tubuh Xiao Yan seperti seekor semut saat dia menuju ke arah jari hitam. Pada saat ini, teratai api 4 warna seukuran telapak tangan telah muncul di tangannya. Boom! Tubuh Xiao Yan bertabrakan dengan jari hitam. Suara keras segera muncul saat jari hitam mulai bergetar ketika bersentuhan dengan api. Boom! Jari hitam akhirnya hancur. Namun kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur mengguncang Xiao Yan sampai telapak tangannya retak. Darah segar mengalir turun darinya, menyebabkannya tampak seperti orang berdarah. Gu Yao, menurutmu siapa dirimu yang berani mengambil nyawaku? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah. Dia terbang di langit tanpa takut mati. Dalam sekejap, dia sudah muncul 30 meter di depan Gu Yao yang wajahnya pucat pasi. Energi liar dan ganas yang dilepaskan oleh teratai api benar-benar menyebabkan Gu Yao merasakan aura kematian. Namun, dia baru saja menggunakan jari penghancur agung. Dou Qi di tubuhnya telah kosong. Pada saat itu, dia tidak dapat menghindar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan cahaya api yang cemerlang itu membesar dengan cepat di matanya. Xiao Yan, tunjukkan belas kasihan. Tepat ketika teratai api di tangan Xiao Yan akan menyentuh tubuh Gu Yao, desahan tak berdaya tiba-tiba bergema di stadion. Segera, Xiao Yan dan teratai api di tangannya tiba-tiba terdiam. Keduanya tidak mampu bergerak sedikit pun. Perubahan semacam ini menyebabkan mata Xiao Yan mengecil. Dia mencoba melawan, tetapi akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Hatinya terasa sedikit dingin. Memang ada banyak ahli di dalam klan Gu. Tetua Tong Xuan, Gu Qian dan para tetua lainnya dari klan Gu buru-buru membungkuk dengan hormat menyapa lelaki tua ini. Tetua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu, matanya beralih pada Xiao Yan sambil mendesah pelan. Dia mengulurkan tangannya dan menerima teratai api yang diam dari tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia mencubitnya dengan lembut. Teratai api, yang berisi kekuatan pemusnah, diam-diam pecah. Itu bahkan tidak menyebabkan riak sedikit pun. Setelah menyelesaikan teratai api, Tetua Tong Xuan akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan pengekangan Xiao Yan.
menjentikkan jarinya. Energi lembut melonjak keluar dan melilit tubuh Xiao Yan. Segera, bekas luka darah di permukaan tubuh Xiao Yan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, mereka telah sepenuhnya menghilang. Terima kasih banyak, tetua. Xiao Yan merasa kagum di dalam hatinya ketika dia menyaksikan keterampilan tetua Tong Xuan. Dia bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Jelas mustahil baginya untuk membunuh Gu Yao di alam Gu ini. Karena ini masalahnya, dia menggunakan kesempatan ini untuk mundur. Tetua Tong Xuan mengangguk sambil tersenyum. Matanya sejenak menyapu Xiao Yan sebelum berhenti pada Gu Yao. Gu Yao, kamu sudah kalah dalam pertandingan ini. Tubuh Gu Yao tiba-tiba gemetar saat mendengar ini. Dia jelas mengerti bahwa jika tetua Tong Xuan tidak campur tangan, dirinya yang sekarang akan dimusnahkan oleh Xiao Yan. Meskipun demikian, dirinya yang sombong merasa sulit untuk menerima kenyataan. Mengatupkan giginya, dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia dengan enggan berkata, "Aku telah kalah." Sementara itu, di sebuah hutan besar yang sangat jauh dari stadion. Di sana, ada 3 sosok sedang berdiri atas pohon yang menjulang tinggi. Dia bahkan menggunakan jari penghancur agung. Tetapi tetap saja kalah. Pukulan yang diterima Gu Yao kali ini cukup hebat. Sepertinya kita telah meremehkan Xiao Yan ini. Seorang pria berjubah perak sedang menatap langit dan tertawa. Dia memang sangat kuat. Jika dia berada di level yang sama dengan Gu Yao akan menderita kekalahan lebih cepat. Seorang pria bertubuh kekar dengan suara seperti guntur berbicara dengan keras. Jika dia adalah Dozun bintang 8, bahkan kalian berdua tidak akan cocok untuknya. Suara lembut sosok di depan terdengar. Jelas dia merupakan pemimpin dari 3 orang ini. Lebih tepatnya dia adalah ayah Sun Er. Bagaimana dengan kakak? Pria berjubah perak itu tertawa sambil bertanya. Mungkin kita berdua akan terluka parah. Gu Yuan memberikan jawaban yang mengejutkan. Itu membuat wajah pria berpakaian perak sedikit berubah ketika mendengar jawabannya. Orang ini mungkin tampak damai, tetapi tulang-tulangnya menyembunyikan kekejaman yang lebih besar daripada semua orang di sini. Kekejaman ini kemungkinan diperoleh dari mengalami banyak pertarungan hidup dan mati. Gu Yuan tersenyum sambil melanjutkan. Jangan repot-repot dengan masalah Sun Er di masa depan. Xiao Yan ini telah mencapai persyaratan minimum kita. Selain itu, tidak ada yang akan bisa melarikan diri jika kita benar-benar membuatnya marah. Untungnya aku tidak menjulurkan kepalaku. Pria berjubah perak dan pria yang tampak kekar tertawa ketika mereka mendengar ini. Itu benar, kakak. Tidakkah kamu perlu pergi dan mengikuti tes? Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mengikuti tesnya. Aku baru saja mencapai garis keturunan tingkat 9. Gu Yuan menoleh. Tato klan yang sangat terang dengan warna pelangi samar yang perlahan muncul di dahinya. Tingkat 9. Sepertinya garis keturunan kakak akan mengejar Sun Er. Kelompok pria berjubah perak tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Matanya tertuju pada sosok yang memikat di kejauhan sebelum bergumam. Bagaimana bisa semudah itu? Garis keturunan Sun Er adalah yang paling sempurna dalam sejarah klan Gu. Mereka berdua langsung terkejut ketika mendengar ini. Mungkinkah? Tidak mungkinkan. Sementara itu, di stadion. Baiklah, karena pertandingan telah berakhir, Xiao Yan, Gu Yao, kalian berdua harus pergi. Tetua Tong Xuan di langit melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan Gu Yao saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia sejenak menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Aku akan memimpin upacara yang tersisa. Tetua Tong Xuan perlahan mendarat dari langit setelah tetua lainnya mundur. Setelah itu, matanya yang tersenyum beralih pada sosok yang memikat di area khusus. Sun Er, giliranmu.